praktikum uji makanan. Selamat menyaksikan. Alat yang perlu dipersiapkan yaitu ada alu dan mortal, pipet tetes, batang pengaduk, penjepit tabung reaksi, dan pembakar spiritus. Lalu ada pelat tetes, tabung reaksi, gelas beker, korek api, kawat kasa, kaki 3, penggaris, pensil, dan kertas HVS. Selanjutnya untuk bahan yang digunakan yaitu sampel berupa buah apel, pisang mentah, pisang ranum, dan pisang matang. Kemudian ada putih telur, kuning telur, nasi, tempe, roti, mentega, minyak goreng, dan biji wijen. Lalu ada larutan biuret, benedik, betadin, dan aquades. Pada praktikum uji karbohidrat, langkah yang pertama yaitu lumatkan sampel sampai halus menggunakan alu dan mortal. Jika sudah dilumatkan sampai halus, selanjutnya yaitu ambil sampel menggunakan spatula. Jika tidak ada, bisa diganti menggunakan batang pengaduk ya. Masukkan sampel ke dalam pelat tetes dan diberi label sebagai penanda. Seperti ini ya, teteskan betadin pada masing-masing sampel sebanyak 2 tetes. Kemudian, aduk merata menggunakan batang pengaduk. Ingat ya, 1 batang pengaduk untuk mengaduk 1 sampel. Tidak boleh digunakan secara bersamaan, nanti akan terkontaminasi. Nah, seperti ini hasilnya ya teman-teman. Ternyata warnanya berbeda-beda loh. Selanjutnya, pada praktikum uji lipid, pertama kita membagi kertas HVS menjadi 6 bagian. Pada setiap bagian, diberi lingkaran dan diberi nama untuk setiap sampel. Setelah itu, langsung goreskan sampel ke dalam lingkaran di kertas HVS sampai meninggalkan bekas sampel. Dan untuk sampel yang berupa cairan, oleskan dan ratakan menggunakan pipet tetes. Setelah itu, diangin-anginkan ataupun didiamkan di tempat yang kering dan terkena panas selama kurang lebih 10 menit. Ini merupakan hasil dari uji lipid pada kertas HVS yang sudah didiamkan selama 10 menit. Ada aquades, sampel apel dan pisang yang hasilnya tidak meninggalkan noda transparan, dan sampel margarin, minyak, dan biji wijen meninggalkan noda transparan pada kertas. Selanjutnya, untuk praktikum uji glukosa, yang pertama kita melumatkan sampel terlebih dahulu menggunakan alu dan mortal. Lalu tambahkan sedikit air untuk sampel padat yang susah dihaluskan. Masukkan sampel ke dalam tabung reaksi. Setelah itu, masukkan 5 tetes benedik ke dalam sampel. Panaskan air menggunakan gelas beker dan nyalakan api. Lalu panaskan sampel yang berada di tabung reaksi ke dalam gelas beker, angkat menggunakan penjepit. Proses pemanasan sekitar 7 menit dan amati proses perubahan warnanya selama pemanasan. Di sini pada menit keempat, beberapa sampel mulai berubah warna. Dan ini setelah kurang lebih 7 menit, kemudian kita angkat sampel menggunakan penjepit dan letakkan pada rak tabung reaksi. Nah, di sini terlihat bahwa banyak sampel yang mengalami perubahan warna setelah proses pemanasan. Yang terakhir yaitu praktikum uji protein. Langkah pertama yaitu melumatkan sampel yang akan digunakan menggunakan alu dan mortal sampai halus. Lalu, masukkan sampel ke dalam pelat tetes
dan diberi label sebagai penanda. Tetesi sampel dengan larutan biuret A 2 tetes dan biuret B 2 tetes. Lalu diaduk hingga merata menggunakan batang pengaduk, kemudian amati bahwa terjadi perubahan warna setelah diaduk.